Bapak bisa kembali berhadapan dengan kalian, walaupun hanya melalui video pembelajaran, tapi saya yakin kalian semua dalam keadaan sehat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi buku fiksi dan buku non-fiksi. Anak-anak pasti bertanya ya, apa yang dimaksud dengan buku fiksi dan buku non-fiksi? Nah, pertanyaan itu akan kita jawab pada pelajaran hari ini. Namun sebelumnya, kita harus mengetahui apa tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, kalian dapat mengetahui apakah perbedaan dari buku fiksi dan buku non-fiksi. Yang kedua, kalian dapat mengetahui cara untuk mendapatkan informasi dari buku fiksi dan buku non-fiksi. Nah, sekarang kita akan melihat apa perbedaan buku fiksi dan buku non-fiksi. Buku fiksi yaitu buku yang dibuat berdasarkan hasil imajinasi dari penulisnya. Jadi buku ini bukan berdasarkan kisah nyata, tetapi diambil dari hasil imajinasi para penulisnya. Bahasa yang digunakan pada buku ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh banyak orang. Contoh buku fiksi yaitu dongeng, cerpen, fabel, dan lain sebagainya. Sedangkan buku non-fiksi yaitu buku yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan dari penulisnya. Jadi buku non-fiksi itu buku yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, buku non-fiksi juga bersifat ilmiah. Nah, contoh buku non-fiksi yaitu karya tulis, laporan ilmiah, buku pelajaran, atau biografi dari tokoh. Jadi, jika buku fiksi dibuat berdasarkan imajinasi pengarangnya, maka buku non-fiksi dibuat berdasarkan hasil pengamatan. Jadi, dua buku ini itu berbeda. Nah, untuk menemukan informasi dalam buku fiksi maupun non-fiksi, ada 5 cara yang dapat kalian lakukan. Yaitu, yang pertama yaitu survei. Survei yaitu membaca bagian inti atau bagian besar dari sebuah buku. Misalnya judul, bab, subbab, tema pada buku, dan lain-lain. Yang kedua yaitu question atau pertanyaan. Nah, untuk mendapatkan informasi dari buku fiksi dan non-fiksi, kita wajib membuat beberapa pertanyaan dari kata tanya yang telah kalian pelajari di bahasa Indonesia. Kata tanya yang dimaksud seperti apa, mengapa, bagaimana, kapan, siapa, di mana, dan berapa. Jadi ada 7 kata tanya dalam bahasa Indonesia. Langkah yang ketiga yaitu read. Read yaitu kegiatan membaca dengan mencari jawaban dari pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya. Lalu yang berikut yaitu recall. Recall atau mengajukan pertanyaan untuk diri kita sendiri, atau dengan kata lain mengajukan pertanyaan pada diri pembacanya sendiri. Jadi untuk mendapatkan informasinya, terkadang pertanyaan itu diajukan terlebih dahulu kepada dirinya sendiri. Dan yang terakhir yaitu review. Review yaitu membuat kesimpulan dari hasil pengamatan terhadap sebuah bacaan yang kalian telah baca sebelumnya. Nah, anak-anak, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Untuk tugasnya, silakan lihat.
Salam sehat untuk semua, tetap semangat ya dalam belajar, stay at home dan jaga kesehatan kalian selalu. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.